Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, EKI 4A ingin memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Suzaima Batubara MA. Di sini kami akan membuat podcast yang berjudul Konsep Hiwala dan Kafalah. Di sini saya sendiri Nabila Saknawanayu. Saya Bagus Pratama Nasution. Saya Siti Sarah Lubis. Saya Gilang Ramadan. Ayo kita simak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Sarah Lubis selaku host. Dan di podcast kali ini kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada Gilang Ramadan. Halo. Ada Nabila Saknawanayu. Halo. Dan ada Bagus Pratama Nasution. Halo guys. Nah, kali ini kita mau bahas nih sesuatu yang sebenarnya sering kali terjadi di kehidupan sehari-hari kita, tapi kita nggak sadarin itu nih. Iya, apalagi kalau bahas soal utang nih, kan hampir semua orang tuh pernah dengar, apalagi pernah ngalamin kan? Iya. Dan kadang ada juga kejadian unik. Orang punya hutang, tapi yang disuruh bayar malah orang lain. Atau yang bilang nanti aku yang jamin kalau dia nggak bayar pastian. Nah, bener banget. Ternyata kayak gitu tuh ada konsepnya di ekonomi Islam, yaitu hiwala dan kafalah. Lanjut aja kita bahas-bahas ya. Nah, sebelum ke contoh, kita bahas-bahas dulu nih. Sebenarnya hiwala dan kafalah itu apa sih? Kalau hiwalah itu pemindahan utang dari pihak satu ke pihak yang lain. Oh, berarti itu hiwala ya? Kalau kafalahnya itu apa? Kalau kafalah itu penjaminan. Jadi utangnya tetap di orang pertama, tapi ada orang yang menjamin. Oh, jadi bedanya itu simple ya. Kalau kafalah itu dijamin, kalau di si hiwalah ini dipindah ya. Iya, itu inti paling dasarnya. Nah, kalau ini disebut akad berarti ada syarat-syaratnya juga dong? Iya, dalam akad itu ada rukun atau bagian pentingnya. Oh, berarti kalau gitu ada contohnya dong. Contohnya itu apa aja? Yang pertama itu ada pihak-pihak yang terlibat. Dalam hiwalah misalnya ada yang punya utang, yang memberi utang, dan yang menerima pemindahan. Berarti ada 3 pihak ya. Yang pertama yang punya hutang, yang kedua memberi hutang, dan yang ketiga memindahkan. Iya, terus ada objeknya, yaitu utangnya. Harus jelas jumlahnya. Kalau seperti itu pasti ada kesepakatannya juga gitu. Betul, semua harus setuju. Kalau enggak, akadnya enggak sah. Kalau kafalah gimana? Itu mirip juga atau enggak? Mirip, tapi ada penjamin. Jadi ada yang berutang, yang memberi utang, dan penjamin. Oh, berarti emang harus jelas ya di dalamnya. Misalnya kayak ada orangnya, ada utangnya, sama ada penjaminnya. Iya, itu syarat utamanya. Nggak boleh ada paksaan atau ketidakjelasan. Oke nih teman-teman, biar nggak cuma teori aja, kita masuk nih ke contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, dari kalian pernah nggak sih kayak ngalamin atau lihat kejadian kayak gitu? Kayaknya pernah sih, tapi nggak kepikiran aja waktu itu. Nah ya, kita padahal sering ngelakuin itu, padahal kita secara langsung nggak sadar, dan itu ada konsepnya loh. Iya ya, aku jadi teringat satu kejadian kalau dari saudara aku sendiri. Oh iya, kejadian kayak mana tuh? Jadi waktu itu kejadiannya tuh dia ngambil KPR rumah, lalu semuanya dia yang ngurus dari awal nih, mulai dari persetujuan, pengecekan B-checking, serta akadnya langsung ke bank. Tapi setelah semuanya disetujui, barulah menjadi hak milik dia rumah tersebut dan dia akan tinggal di situ. Jadi awalnya dia yang punya hutang ke bank. Iya, dia yang punya utang ke bank. Karena beberapa saat kemudian dia punya kendala tuh dalam kesulitan pembayaran, dia cerita sama kakaknya kalau misalnya dia ada kesulitan dalam pembayaran cicilan tersebut. Lalu kakaknya sepakat lah kalau misalnya utangnya itu dialihkan ke kakaknya. Dialihkan maksudnya kakaknya yang bayar? Ya nggak cuman bayar, tapi dialihkan utangnya ke kakaknya. Dan itu nggak mereka berdua aja yang sepakat. Mereka tuh datang ke bank, terus bank menyetujuin kalau misalnya kakaknya yang mengalihkan utang tersebut dan menjadi tanggung jawab kakaknya. Nah ini baru bisa disebut hiwalah tadi. Bentar,
Kenapa itu bisa disebut hiwala gitu? Ya karena hutang yang dipindahkan yang awalnya tanggung jawab dari adiknya, ini dipindahkan ke kakaknya secara resmi oleh bank. Berarti dia udah nggak tanggung jawab lagi dong? Iya, selama pengalihan disetujui oleh pihak bank, berarti tanggung jawabnya udah dipindahkan ke kakaknya. Bentar, kalau misalnya bank yang nggak setuju itu gimana lagi? Nah, kalau banknya nggak setuju, berarti nggak sah sebagai hiwala. Itu dan hutangnya itu tetap menjadi saudaranya Nabila. Oke, baik. Bisa kita simpulkan dari kasus yang aku ceritain bahwasannya hiwala itu tidak hanya membantu orang lain, tetapi pemindahan utang tersebut. Nah, dan yang penting harus jelas ke semua pihak ya, nggak boleh diem-diem aja. Dan harus ada persetujuan dari bank. Jadi kedepannya jelas siapa yang tanggung jawab dan nggak akan ada masalah. Oke, tadi kita kan udah masuk nih yang contoh hiwalah ya kan. Sekarang kita ke contoh yang kafala, kayak yang deket-deket aja lah. Kalian tahu lah ya kan, kayak kredit motor tuh, tahu lah ya kan. Tahu. Iya sih, itu banyak banget ya dan hampir semua orang tuh pernah denger nggak Iya sih? kan? Tapi pertanyaannya, apa kredit motor itu termasuk kafalah? Kayaknya iyalah, kan sama-sama hutang. Nah, di sini orang banyak salah. Kredit motor itu belum tentu kafalah. Maksudnya itu gimana? Bukannya sama-sama utang ya? Iya, memang hutang, tapi kafalah itu bukan sekedar hutang. Kafalah itu harus ada pihak yang menjamin. Oh, berarti memang harus ada orang ketiga ya? Betul, misalnya ada seseorang yang beli motor secara kredit, tapi pihak leasing dan penjual hanya minta dan penjamin. Oh, gitu. Biasanya orang tuanya ya? Iya, jadi misal orang tua bilang kalau dia nggak bisa bayar, saya yang tanggung gitu. Oh, berarti disitulah masuk kafalahnya lah ya kan? Iya, karena utangnya tetap di orang yang beli motor, tapi ada pihak lain yang menjamin dan juga dia nggak langsung bayar. Tapi kalau terjadi masalah, dia yang tanggung. Berarti beda sama hiwalah ya? Beda, kalau hiwalah utangnya pindah kan, kalau kafalah utangnya tetap, cuman dijamin. Berarti itu bisa kita simpulkan lah ya kan, kalau kredit motor itu bisa jadi kafalah kalau misalnya ada penjaminnya. Dan kalau nggak ada penjamin, berarti itu kafala ya? Nah, bener. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat nih kalau sebenarnya kafalah itu sering terjadi di lingkungan sekitar kita tanpa kita sadari. Oke nih teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa hiwala itu pemindahan utang, sedangkan kafalah itu penjamin hutang, dan keduanya harus jelas pihaknya, utangnya, dan ada persetujuan juga. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di pembahasan kali ini. Semoga apa yang udah kita bahas ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Dan semoga video pada kali ini bisa jadi manfaat untuk kita sehari-hari. Yang penting kita bisa bedain supaya kita nggak salah paham dalam bertransaksi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.